Selamat siang, pagi, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada video chapter 1 kali ini saya akan menjelaskan untuk lebih mengenal juga apa sih kecerdasan buatan dan scikit-learn itu. Di sini itu kita harus mengerti dulu definisi kecerdasan buatan, sejarah kecerdasan buatan, perkembangan dan penggunaan di perusahaan. Langsung saja kita ke ini juga memahami cara instalasi dulu, instalasi dan pemakaian scikit-learn, memahami cara penggunaan variable explore di Spider. Nah, tugasnya itu buat resume definisi sejarah perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Buat sendiri bebas plagiat, oke? Kita langsung saja ke laporan kita. Di sini yang pertama itu definisinya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sendiri atau artificial intelligence merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengemukakan dalam sebuah 10 tahun terakhir ini. Jadi 10 tahun terakhir ini kecerdasan buatan itu perkembangan teknologinya itu sangat mengemuka sekali, guys. Jadi kayak seperti banyak pembuatan pokoknya menggantikan pembuatan robot, menggantikan yang pembuatan robot dan sebagainya, yang pokoknya membuat pekerjaan manusia itu jadi lebih ringan gitu. Pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas pada sektor industri telekomunikasi. Jadi tidak hanya di industri telekomunikasi aja, bisa jadi di industri apa tadi? Kalau makanan gitu apa? Makanan, industri, banyak pokoknya yang memanfaatkan AI. AI itu mantap lah. Nih, ada sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan sektor pemerintah. Di beberapa negara, implementasi kecerdasan buatan sudah mencapai hampir 56%. Wow, 66% itu mantap sih. Terutama pada sektor industri. Oke. Nah, di sini ada namun. Di Indonesia itu sendiri, penggunaan implementasi AI itu tergolong rendah karena banyaknya permasalahan seperti skill pekerja yang belum memenuhi untuk mengoperasikan AI serta kurangnya investasi untuk mengembangkan infrastruktur AI sendiri. Wah, jadi di Indonesia sendiri itu AI itu kurang ini ya, belum tergolong rendah untuk mengimplementasi AI-nya sendiri. Karena mungkin skill pekerjanya mungkin kurang memadai dan investasi cukup rendah mungkin atau kurangnya investasi. Jadi
sangat penting sih untuk mengimplementasikan AI sendiri di Indonesia ini. Oke, next. Uh, saya akan berikan contoh. Contoh implementasi AI sebagai penggunaan teknologi informasi adalah cloud computing yang disajikan berdasarkan utilitas secara on demand. Cloud computing sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam teknologi informasi. Web service, internet service, provider, programmable web, dan virtualisasi merupakan pekan-pekan konsep yang berkembang memberi kontribusi pada evaluasi teknologi ini. Beberapa definisi mengenai konsep cloud computing sering dikemukakan oleh literatur. Oke. Next. Nih, kita ambil satu contoh nih menurut McCarthy 1956. Oh, sangat lama ya. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Contohnya robot tuh. Kan sekarang kalau di Jepang itu banyak robot-robot, pembuatan robot yang lebih sangat mirip dengan manusia. Saya hampir insecure melihat robot-robot tersebut, guys. Oke, next. Namun kembali lagi pada secerita di atas, poin utama adalah bagaimana manusia menciptakan teknologi yang mampu berpikir seperti manusia itu sendiri. Itulah sederhananya definisi kecerdasan buatan dalam bahasa Inggris, Artificial Intelligence atau AI. Oke. Di sini Universitas Indonesia pada umumnya masih membeli dan menggunakan server sendiri untuk kebutuhan bisnisnya. Kondisi ini menunjukkan cloud computing memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan performa perusahaan. Namun di Indonesia masih terkendala pada masalah keterbatasan bandwidth, di mana hal ini merupakan masalah yang besar untuk meningkatkan performa perusahaan. Namun Indonesia masih terkendala pada masalah keterbatasan. Namun hal ini disiasati dengan menggunakan layanan cloud yang ringan dan inovasi yang terus-menerus. Bercermin pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia masih memerlukan waktu 3-5 tahun lagi untuk mengharvest teknologi ini. Wow. Banyak instalasi yang membutuhkan big data processing, high content, beberapa penelitian bahwa HPC telah membuka batas baru dalam memecahkan masalah teknologi intelektual skala besar. Wow, beberapa tujuan artikel menyatakan bahwa PC saat ini berkembang Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi Indonesia ini kayak belum terlalu mengimplementasikan AI sendiri karena banyaknya kendala-kendala baik secara finansial, secara pengetahuan, secara tenaga kerja kurang. Selanjutnya, kita akan bahas sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting, khususnya di era saat ini dan di era yang akan datang. Untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas, bidang ini telah berkembang sangat pesat di tahun 20 pada 20 tahun terakhir. Wow, jadi 20 tahun terakhir itu kecerdasan buatan itu sudah sangat berkembang sih. Sangat berkembang dan sudah diimplementasikan di banyak negara. Nih, dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai pandangan modern dan hasil riset terkini yang perlu dikuasai oleh para akademis pelajar lengkap dengan implementasi nyata. Kata intelligent berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelijen ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya, area kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau singkat dengan AI bermula dengan kemunculan komputer pada tahun sekitar 940-an. Meskipun sejarah perkembangan dapat diacak sejak Mesir kuno, pada zaman ini perhatikan dan
pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer dapat meniru kemampuan, kecerdasan, dan perilaku manusia. Iya sih. Jadi komputer itu bisa jadi intinya komputer itu eh, di apa? eh, dapat menirukan kemampuan, kecerdasan, dan perilaku manusia. Hebat sih. Selanjutnya, McMullen dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perceprotan dan neuron dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dan input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machine dan Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Selanjutnya, pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak pada batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Oke. Pada tahun 1956, John McCarthy dan Massachusetts, maaf ya kalau penyebutan saya salah, Institute of Technology dianggap sebagai Bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Nah, kita langsung saja pada tahun 1960 hingga 1970 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia. Jadi sebenarnya inti dari AI ini gimana cara komputer untuk meniru perilaku atau kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai klasik AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah, menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang dan sangat pesat pada berbagai universitas. Oke. Maaf ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah, bagaimana sejarah dan definisi dari kecerdasan buatan sendiri. Selanjutnya kita lihat dulu membuat resume mengenai definisi survey learning. Oke. Survived learning dan unsupervised learning. Next, berbicara mengenai AI, di dalam AI ada pun yang disebut dengan machine learning, di mana dikategorikan sebagai label atau tag. Maksud dari tag atau label ini adalah lebih membahas tentang target variabel, apakah ada atau tidak dasar datanya. Supervised learning merupakan proses pengelompokan data yang telah memiliki label dan akan dikelompokkan berdasarkan labelnya. Untuk mendapatkan label tentunya harus melakukan proses training terlebih dahulu. Contohnya kita memiliki 3 kriteria dengan skala masing-masing. Misalkan suhu tinggi, batuk, sesak napas, maka corona. Di mana angka 1 menunjukkan ya dan angka 0 menunjukkan tidak. Sedangkan unsupervised learning merupakan proses pengelompokan data yang tidak memiliki label, sehingga kita bebas menentukan berapa jumlah kelompok data yang akan kita buat. Misalnya 2, 3, atau seterusnya. Tentunya dalam pengelompokan data ini juga berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, untuk outputnya sendiri tentunya akan berbeda dengan supervised learning. Karena outputnya belum diketahui, maka kita dapat membuat sendiri dengan mengelompokkannya. Itu tadi penjelasan tentang supervised learning dan unsupervised learning. Selanjutnya ada dataset, training set, dan testing set. Berbicara mengenai supervised learning serta unsupervised learning, maka harus adanya pembahasan mengenai dataset. Dataset adalah kumpulan sampel yang sudah dikumpulkan. Seorang anak ingin memilih badminton, tapi keputusannya untuk bermain badminton play tergantung pada variabel yang ditentukan. Contoh, jarak kaki dan garis atau tinggi net, sehingga variabel-variabel ini disebutkan dengan fitur.
Sedangkan training set adalah sebuah bagian dari dataset sendiri yang kita latih untuk membuat prediksi untuk atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasi sendiri atau bahasa pola dari data yang diberikan. Selanjutnya ada testing test. Testing test adalah bagian dari dataset yang kita tes untuk melihat keakuratan atau dan kalian melihat performanya. Oke, sudah. Di sini ada praktikum instalasi, membuat instalasi learning tutorial dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bebas plagiat, dan wajib screenshot. Oke, di sini saya ada library sketchit kompilasi data, contoh kode. Oke, kita lihat dulu. Di sini saya sudah instalasi. Di sini ada apa? Di sini saya sudah instalasi kemarin, dan ini benar punya saya ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah instalasi kemarin. Di sini saya mengetik pip install min us sketchit min learn dan akan menginstal instalasi sketchit dari Anaconda sendiri. Nah, di sini saya successful install sketchit learn. Jadi oke kan? Selanjutnya mencoba loading sampel dataset. Nah, sini langsung aja deh kita ke example-nya. Kita coba loading, kita run. Oke. Apakah akan muncul? Maaf lamanya guys. Bentar guys, bentar. Oke, kita lanjut. Tadi kan ini kita sebelumnya kita ambil, sebenarnya codingan ini kita ambil dari website ya. Jadi di sini akan menampilkan dokumen dari sklearn model, import dari logistic regression, dan from sklearn import set underscore config. Jadi dia akan menampilkan dokumen dan default representation seperti ini. Ya, dapat kita lihat di sini. Default representation logistic regression penalty 11. Dan with change only option logistic regression penalty 11. Selanjutnya coba kita lihat tadi di sininya. Mencoba loading sampai dataset udah. Oh, ini belum. Mencoba loading example dataset. Oke, kita coba lihat example dataset. Lihat. Nah, di sini tuh ada penjelasannya. Seperti from sklearn import dataset, jadi import kelas dataset dari sketchit learn library. Masukkan dataset iris ke variabel bernama iris. Jadi iris dataset loading iris itu kita masukkan datasetnya ke variabel bernama iris. Dan di sini ada digit sama dengan dataset load digits. Di sini kita akan masukkan dataset digit ke variabel digit. Print digits data memberikan akses ke fitur yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sampel digit agar terampil di konsol. Digit .target ini memberikan informasi tentang data yang berhubungan atau dijadikan sebagai model. Dan digits image data berupa array 2D, shape misalnya, name sample, and then future, meskipun data analisisnya aslinya mungkin memiliki bentuk yang berbeda. Jadi kalau apabila ini di run, maka di konsolnya tuh muncul seperti ini, ada 0, 05, 000, 0000, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya, mencoba learning dan predicting. Learning. Nah, kita akan run learning. Di sini ada menghasilkan 8. Ya, jadi print, di sini ada from sklearn import SVM, digits data. Nah, apabila tadi data konvensinya .py-nya udah kita run,
maka muncul seperti ini, float 32, float 32, float 32, ini, dan float 64, 64, 64, 64, 64. Maaf, di sini ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan sebagainya, ya guys. Jadi sudah kita lihat kan, dan penanganan errornya sudah tadi juga sudah ada. Tolong jangan di skip. Apabila Anda skip, Anda pasti tidak melihat data errornya. Oke, next. Saya akan menjelaskan cara mengepush pada GitHub. Jadi kita fork dulu di sini. Apabila sudah ke fork, kita download ininya. Download ini HTTP alamatnya. Dan kita kan nge-clone-nya tuh di sini. Nah, jadi kita kan git base here, terus kita klik git clone. Kita paste yang tadi. Gak ke copy, guys. Pokoknya kita paste yang ini. Yang ini kita copy, terus kita paste. Nah, kita tinggal enter aja nih. Maka muncul data seperti ini. Nah, apabila datanya kita sudah masukkan ke sini semua, kita mau nge-push, yang pertama kita klik git add dulu. Nah, di sini ada penjelasan nih, untuk memilih file dimasukkan git add dulu. Habis git add, git commit min m untuk menuliskan komentar. Terus kalau udah git commit, udah deh git push origin master. Terus di sini ke pull request, dan kita harus antri. Kita ditunggu di ACC dulu, baru kita bisa nge-pull lagi. Oke. Terus new pull request dan sebagainya. Oke. Jadi sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat menonton. Annyeong.